Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Agatha, NPM 2175336, Manajemen Informatika semester 4 kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan modul 11 Disco Packet Tracer mengenai Switch Security Configuration. Langsung saja ya, saya akan mulai. Oke. Jadi di sini judul modulnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai Switch Security Configuration atau mengalihkan konfigurasi keamanan. Dengan tujuan modulnya yaitu mengkonfigurasi keamanan switch untuk memitigasi serangan LAN. Jadi di sini ada judul topik dan tujuan topik ya. Jadi yang pertama ada implement port security atau menerapkan keamanan pelabuhan dengan tujuannya yaitu menerapkan keamanan port untuk mengurangi serangan pada tabel MAC address. Kemudian di sini ada mitigate VLAN attack atau mengurangi serangan VLAN. Tujuannya yaitu menjelaskan cara mengkonfigurasi DTP dan native VLAN asli atau VLAN asli untuk mengurangi serangan VLAN. Lalu ada topik mengurangi serangan DHCP dengan tujuan yaitu menjelaskan cara mengkonfigurasi DHCP untuk mengurangi tujuannya yaitu menjelaskan cara mengkonfigurasi pengintaian DHCP atau DHCP sniffing untuk mengurangi serangan DHCP. Lalu ada topik mengurangi serangan ARP dengan tujuan menjelaskan cara mengkonfigurasi pemeriksaan ARP untuk mengurangi serangan ARP. Lalu topik terakhir yaitu mengurangi serangan STP dengan tujuan menjelaskan cara mengkonfigurasi port flash dan BPDU backward untuk memitigasi serangan STP. Oke, langsung kita ke pembahasan pertama mengenai implement port security atau mengamankan port yang tidak digunakan. Secure Unix Port. Di layer 2 ini di perangkat layer 2 itu dianggap sebagai tautan yang terlemah dalam infrastruktur keamanan di perusahaan. Serangan layer 2 ini merupakan beberapa yang paling mudah digunakan oleh peretas atau hacker, tetapi ancaman ini juga bisa dikurangi dengan beberapa solusi layer 2 yang umum. Metode sederhana yang banyak digunakan administrator untuk membantu mengamankan jaringan dan akses tidak sah itu merupakan dengan cara menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada server pada switch. Jadi dia akan membantu mengamankan jaringan dan akses yang tidak sah dengan nonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada server atau switch. Dengan perintahnya seperti ini, interface rank type modul /port number sampai last number. Misalnya untuk mematikan port fast Ethernet 0/8 hingga fast Ethernet 0/24 di switch 1, dia akan memastikan perintahnya seperti ini. Jadi dia akan pertama di interface rank fast Ethernet 0/8 sampai 12. Kemudian setelah dia pertama dia masuk ke terminal dulu ya, kemudian dimasukkan interface rank fast Ethernet 0/8 sampai 24. Setelah dia sudah masuk ke iframe-nya, di shutdown, kemudian dia akan seperti ini. Dia akan berubah statusnya menjadi down secara administratif. Kemudian di interface 0/24 juga akan mengubah status menjadi turun atau down secara administratif juga. Jadi dari pas Ethernet 8 dan 24 dia akan mengubah statusnya menjadi down secara administratif. Lanjut, di sini mitigate MAC address table attack atau mengurangi serangan MAC address table.
Metode ini paling sederhana dan paling efektif untuk mencegah limpahan di MAC address tabel. Dengan serangan itu untuk mengaktifkan keamanan port. Jadi si keamanan port ini akan membatasi jumlah MAC address yang valid yang diizinkan port dengan membatasi jumlah MAC address yang diizinkan pada port menjadi 1. Kemudian keamanan port ini bisa digunakan untuk mengontrol akses yang tidak sah ke jaringan, seperti gambar ini. Bisa kita lihat ini. Jadi dia akan membatasi jumlah MAC address yang diizinkan di port menjadi 1 ya. Ini. Kemudian keamanan port itu bisa digunakan untuk mengontrol yang tidak sah ke jaringan seperti ini, yang tidak sah. Lalu enable port security atau mengaktifkan keamanan port. Di sini ada contoh untuk perintah keamanan port, switch port ditolak. Ini ditolak ya, karena keamanan port ini hanya bisa atau dapat dikonfigurasi ke akses yang dikonfigurasi secara manual. Jadi port trunk ini dikonfigurasi secara manual ya. Dengan catatan keamanan port trunk ini berada di luar cangkupan kursus ini. Nah, jadi dia interface post Ethernet 0/1, kemudian dia masukkan, kalau udah di dalam if seperti ini, dia tinggal ditulis switch port security, lalu dia akan post Ethernet. Nah, dia ditolak ya. Jadi dia akan mengeluarkan perintah penolakan post Ethernet 0/1 ini karena dia merupakan port dinamis. Jadi kita masuk ke mode akses dulu, kemudian kita ke keamanan portnya atau switch port security, baru di end. Oke, di sini kita menggunakan perintah show port security untuk menampilkan keamanan port pada saat ini. Pengaturan untuk post Ethernet 0/1 seperti yang di gambar ini ya. Nah, di contoh ini tidak ada perangkat yang terhubung ke port, jadi dia enable atau down. Nah, di sini ada notes. Jika port di sini aktif, di sini kan statusnya masih down ya. Jika port di sini aktif, dikonfigurasi dengan perintah keamanan switch port atau switch port security, dan terlebih dari satu perangkat ini akan terhubung ke port tersebut, port itu akan beralih ke status error disable state. Nah, di kondisi ini nanti kita bahas dalam topik ya. Setelah keamanan portnya dinonaktifkan, seperti spesifikasi keamanan port lainnya itu bisa dikonfigurasi. Seperti contoh ini, dia keamanan portnya itu diaktifkan, baru di spesifikasi port lainnya, dan bisa dikonfigurasi. Jadi si switch port security, kemudian dia akan seperti ini ya. Ini MAC address-nya. Oke, kemudian ada limit and learn MAC address atau membatasi dan mempelajari MAC address. Untuk jumlah maksimum MAC address ini diperbolehkan di port dengan perintahnya switch port security maximum value. Jadi nilai keamanan port default ini adalah 1. Dengan jumlah maksimal MAC address yang aman ini bisa dikonfigurasikan yang bergantung ke saklar atau ke switch dan iOS. Nah, di contoh ini dia maksimumnya 8192. Jadi dia interface post Ethernet 0/1, kemudian dia baru dimasukkan switch port security maksimumnya di sini 8192 ya maksimum address-nya. Baru di sini kita masukkan switch port security maksimum.
Nah, di sini di switch ini bisa dikonfigurasi untuk mempelajari tentang MAC address di port yang aman dengan satu dari 3 cara. Yang pertama itu ada manual konfigurasi atau dikonfigurasi secara manual dengan cara dimasukkan perintah seperti ini. Dia dimasuk ke if dulu ya. Jadi switch port security MAC address, MAC address. Yang kedua, dia akan dynamically learning atau mempelajari secara dinamis. Lalu yang ketiga, dipelajari secara dinamis atau thinking. Jadi caranya yang ketiga itu tinggal di switch port, port security, MAC address, thinking. Lalu port security aging atau penuaan keamanan pelabuhan. Penuaan keamanan pelabuhan ini bisa digunakan untuk mengatur waktu penuaan untuk alamat aman, statis, dan dinamis pada suatu bagian ya. Jadi ada 2 jenis penuaan yang didukung per port. Yang pertama ada absolute. Di sini alamat aman di port ini dihapus setelah waktu penuaan yang telah ditentukan. Kemudian ada inactivity atau ketidakaktifan. Nah, si alamat yang aman ini di port dihapus yang hanya jika tidak aktif selama waktu penuaan yang ditentukan. Jadi kita akan menggunakan perintah penuaan keamanan port switch port untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penuaan statis untuk port yang aman atau tidak untuk mengatur penuaan waktu dan jenisnya ya. Jadi perintahnya kita tinggal switch port security aging kurung kurawal statisnya, kemudian waktunya dan tipenya di sini absolute atau inaktif. Lanjut, di sini ada parameter untuk yang dijelaskan dalam tabel ya. Di sini ada static dengan keterangannya aktif penuaan untuk alamat aman yang dikonfigurasi secara statis pada port ini. Kemudian ada time atau waktu yang keterangannya ditentukan waktu penuaan untuk port ini. Jadi kisaran 0 sampai 1440 menit. Yang jika waktunya 0, dia penuaannya dinonaktifkan untuk port ini. Kemudian ada parameter tipe absolut dengan keterangan untuk menetapkan waktu penuaan absolut. Jadi semua alamat yang aman di port ini dia akan keluar, tetapi setelah waktu menit tadi atau yang ini tadi ya ditentukan atau dihapus dari daftar alamat aman. Lalu ada parameter tipe inaktif atau tidak aktif dengan keterangan jenis penuaan tidak aktif ini alamat aman pada port ini akan habis jika tidak ada lalu lintas data dari alamat sumber aman selama periode waktu yang ditentukan. Dengan notes, MAC address ditampilkan 24 bit untuk kesederhanaan. Lalu port security violation mode pelanggaran keamanan pelabuhan, yang jika MAC address perangkat ini terhubung ke port yang berbeda dari daftar alamat aman, maka ada pelanggaran port yang terjadi, baik secara default port memasuki status error disable atau error disable state. Untuk menyetel mode pelanggaran keamanan port bisa menggunakan perintah seperti ini ya, port security violation, kurawat, protect, shutdown. Nah, tabel ini dia akan menunjukkan bagaimana servernya bereaksi di mode pelanggaran yang dikonfigurasi. Di sini ada deskripsi mode pelanggaran keamanannya, ada kodenya dan ada keterangannya. Seperti ini ada mode shutdown atau default dari bawaan ya. Keterangannya ini di port ini akan segera beralih ke status error disable state dan mematikan LED port, kemudian dia akan mengirim pesan syslog yang ini akan menambah perhitungan pelanggaran. Jadi saat port ini aman dalam status error disable state ini,
si administrator harus mengaktifkan kembali dengan memasukkan perintah shutdown atau no shutdown. Lalu ada mode restrict atau membatasi, dengan keterangannya di sini port akan menjatuhkan paket dengan alamat sumber yang tidak dikenal sampai Anda menghapus alamat MAC address atau MAC address aman dalam jumlah yang cukup untuk di bawah nilai maksimum atau meningkatkan nilai maksimum. Nah, mode ini bisa menyebabkan perhitungan pelanggaran keamanan dengan meningkatkan penghasilan pesan SYN-SLOC. Lalu terakhir ada protect atau mode melindungi, dengan keterangan ya di sini mode ini merupakan pelanggaran keamanan yang paling tidak aman. Jadi port ini akan menunjukkan paket dengan alamat sumber MAC yang tidak sah atau tidak diketahui sampai kita akan menghapus MAC address aman dan jumlah yang cukup untuk turun di bawah nilai maksimum atau meningkatkan nilai maksimum. Jadi tidak ada pesan SYN-SLOC yang turun. Lalu di sini ada perbandingan mode pelanggaran keamanan atau security violation mode comparison. Di sini ada mode pelanggaran, kemudian membuang pelanggaran lalu lintas, mengirim pesan SYN-SLOC, tingkatan perhitungan pelanggaran, terus ada pelabuhan atau bawaan. Jadi di sini dia pelanggarannya dia tipe protect. Apakah tipe protect itu bisa membuang atau melanggar lalu lintas? Di sini iya. Kemudian apakah mode protect ini bisa mengirim pesan SYN-SLOC? Tidak. Lalu seperti yang tadi ya. Seperti yang ini. Apakah tingkatan perhitungan pelanggarannya itu tidak, apakah dia akan shutdown atau tutup pelabuhannya tidak. Kemudian ada mode restrict atau membatasi, dia membuang atau melanggar lalu lintas benar, kemudian mengirim pesan SYN-SLOC, kemudian dia tingkat penghitungan pelanggarannya iya, dan dia tetap tidak untuk shutdown. Lalu ada mode bawaan yaitu shutdown, dia semuanya iya. Lalu port in error disable state, port dalam status error disable. Apa yang terjadi jika pelanggaran keamanan port dimatikan dan pelanggaran port ini terjadi? Nah, jika port dimatikan secara aktif dan ditempatkan dalam status error disable state, ada lalu lintas yang dikirim atau diterima port. Nah, pelanggaran keamanan port ini diubah kembali ke pengaturan shutdown default. Kemudian si host ini dengan alamat MAC address E41F.7272.6764 ini terputus dan host baru akan dicolokkan ke host Ethernet 0/1. Lalu port security atau memverifikasi keamanan pelabuhan. Setelah mengkonfigurasi keamanan port di switch atau di saklar ini, dia akan memeriksa secara setiap antarmuka atau interface untuk memastikan bahwa keamanan port ini telah diatur dengan benar, dan pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa MAC address ini statis dan telah dikonfigurasi dengan benar. Yang pertama itu keamanan port untuk semua interface, yang dia akan menampilkan pengaturan keamanan port untuk switch dengan menggunakan perintah show port security. Lalu port keamanan untuk interface tertentu, dia akan menggunakan perintah show port security interface untuk melihat detail interface tertentu. Lalu verify learn MAC address atau memverifikasi MAC address yang dipelajari untuk memverifikasi bahwa alamat MAC address ini stinking atau melekat pada konfigurasi. Dia bisa menggunakan perintah show run. Lalu terakhir ada verify secure MAC address atau memverifikasi MAC address yang aman untuk menampilkan semua MAC address aman yang dikonfigurasi secara manual atau dipelajari secara dinamis di sebelum
semua interface. Dia bisa menggunakan perintah show port security address. Lalu mitigate VLAN attack. Yang pertama, VLAN attack review atau mereview tinjauan serangan VLAN. Sebagai tinjauan singkat, serangan lompatan VLAN ini bisa diluncurkan dengan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama, spoofing di TP message atau memasukkan pesan TCP dari host yang menyebabkan si switch atau saka ini memasuki mode trunking. Dari sini si penyerang ini bisa mengirimkan lalu lintas atau traffic tadi yang ditandai dengan VLAN, dan si switch ini kemudian akan mengirimkan pesan ke paket tujuan. Lalu yang kedua, dia akan memperkenalkan si switch jahat dan mengaktifkan trunking. Nah, si penyerang ini kemudian akan mengakses semua VLAN pada saklar atau switch korban dari saklar nakal. Lalu terakhir, dia tipe lain dari VLAN whipping ini merupakan serangan double tensi atau double encapsulate. Nah, di serangan ini dia akan memanfaatkan cara perangkat keras pada sebagian besar switch beroperasi. Kemudian, step 2 mitigate VLAN whipping attack atau langkah-langkah untuk mengurangi serangan VLAN whipping. Di sini ada langkah-langkah untuk mengurangi lompatan VLAN ya. Step pertama atau langkah pertama, dia akan menonaktifkan negosiasi DTP atau dia akan mengautomatiskan trunking ya. Jadi di port ini si non-trunk dengan menggunakan perintah konfigurasi interface ke mode switch port. Lalu langkah kedua yaitu menonaktifkan port yang tidak digunakan dan diletakkan di VLAN yang tidak digunakan. Kemudian di step ketiga, dia akan mengaktifkan link trunk di port trunking secara manual dengan menggunakan perintah trunk mode switch port. Step 4 atau langkah keempat itu dia akan menonaktifkan negosiasi DTP atau mengotomatiskan trunking. Nah, di port trunking ini dia akan menggunakan switch port negosiasi atau negotiate. Lalu di langkah terakhir, langkah 5, yaitu menyetel VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1 dengan menggunakan VLAN asli trunk switch port atau perintah nomor VLAN underscore number. Oke, kemudian mitigate DHCP attack. DHCP attack review. Nah, tujuan dari si DHCP kelaparan ini untuk membuat denial of service atau DOS yang menggabungkan klien. Nah, si serangan kelaparan DHCP ini akan membutuhkan alat serangan seperti Gobbler. Namun, dia akan mengurangi serangan spoofing DHCP yang memerlukan pelindungan lebih. Si Gobbler ini bisa dikonfigurasikan untuk menggunakan MAC address antarmuka atau MAC address interface yang sebenarnya sebagai Ethernet address sumber. Tetapi, dia akan menetapkan alamat Ethernet yang berbeda dalam muatan DHCP, dan dia akan membuat keamanan port ini tidak efektif karena MAC address sumbernya itu tidak akan sah. Lalu ada pengintaian DHCP atau DHCP spoofing. Si DHCP spoofing ini tidak bergantung di MAC address sumber ya. Namun sebaliknya, si spoofing DHCP ini akan menentukan apakah pesan DHCP ini berasal dari sumber yang terpercaya atau tidak terpercaya yang dikonfigurasi secara administratif. Kemudian perangkat yang dibawa kendali administrasi ini seperti switch, router, server dari sumber yang terpercaya, merupakan sumber yang terpercaya. Jadi si perangkat apapun yang di luar firewall atau yang tidak dipercaya itu, dia akan menunjukkan contoh port terpercaya dan tidak terpercaya. Jadi si angka tersebut bisa menunjukkan contoh port yang terpercaya dan tidak terpercaya.
Lalu di sini ada contohnya ya. Kemudian di sini ada langkah-langkah implementasi DHCP snooping atau step to implement DHCP snooping. Di sini kita akan menggunakan langkah-langkah untuk mengaktifkan pengintaian DHCP. Langkah pertama yaitu mengaktifkan pengintaian DHCP dengan menggunakan perintah konfigurasi global atau pengintaian IP DHCP. IP DHCP snooping global configuration. Kemudian langkah kedua, pada port yang terpercaya dia akan menggunakan perintah IP DHCP snooping trust interface configuration. Lalu di step ketiga, langkah ketiga, dia membatasi jumlah pesan penemuan DHCP yang bisa diterima di per detik pada port yang tidak dipercaya menggunakan perintah konfigurasi di interface IP DHCP snooping limit rate. Jadi dia perintahnya IP DHCP snooping limit rate interface configuration. Lalu di langkah keempat, dia akan mengaktifkan pengintaian DHCP dengan VLAN atau dengan rentang VLAN atau dengan menggunakan perintah konfigurasi global dengan menggunakan perintah konfigurasi IP DHCP snooping VLAN global configuration. Lanjut, mitigate ARP attack. Dynamic ARP infection atau infeksi ARP dinamis. Nah, dalam serangan ARP tipikal ini, pelaku ancaman ini bisa mengirim permintaan ARP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan MAC address pelaku ancaman dan IP address default gateway. Infeksi ARP dinamis ini atau Dynamic ARP Inspection atau disingkat DAI, ini memerlukan pengintaian DHCP dan membantu pencegahan serangan ARP. Seperti tidak menyampaikan ARP yang tidak sah atau valid ke serumpangan ke port lain VLAN yang sama, kemudian mencegah permintaan dan balasan dari port yang tidak terpercaya, lalu memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk pengintaian IP ke MAC yang valid, lalu menjatuhkan dan mencatat permintaan ARP yang berasal dari sumber yang tidak valid untuk mencegah keracunan, dan terakhir dia akan ARP-nya akan error disabling atau menonaktifkan interface jika nomor DAI paket ARP ini dikonfigurasi terlampau. Lalu DAI Implementation Guidelines atau pedoman pelaksanaan DAI. Untuk mengurangi kemungkinan spoofing dan ARP keracunan ini, dia akan mengikuti penerapan DAI ini, seperti mengaktifkan pengintaian DHCP global, mengaktifkan perintah DHCP pada LAN yang dipilih, kemudian mengaktifkan DAI pada VLAN yang dipilih, dan terakhir dia akan mengkonfigurasikan interface terpercaya untuk pengintaian DHCP dan inspeksi ARP. Nah, di sini ada contoh topologi untuk mengidentifikasi port terpercaya dan tidak terpercaya. Ini ada trusted port dan ini untrusted port. Ini yang terpercaya dan ini yang tidak terpercaya. Jadi dia akan mengidentifikasi yang mana yang bisa dipercaya, yang mana tidak dipercaya. Lalu mitigate STP attack, port fast dan BPDU port atau port fast dan BPDU. Nah, di network attacker ini bisa memanipulasi spanning tree protokol atau STP untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing root bridge dan mengubah topologi jaringan. Untuk memitigasi serangan manipulasi spanning tree protokol ini, dia akan menggunakan port fast dan bridge protokol data unit atau BPDU penjaga seperti port fast dan BPDU port, lalu konfigurasi port fast atau mengkonfigurasi port fast.
Port pass ini akan mendengarkan dan belajar STP untuk meminimalisir waktu port access harus menunggu STP untuk berkumpul. Jadi dia akan meminimalisir waktu port access yang harus menunggu STP untuk berkumpul. Port pass ini bisa diaktifkan di interface dengan menggunakan perintah spanning tree postpass. Nah, di port pass ini bisa dikonfigurasi secara global pada semua port access dengan menggunakan perintah spanning tree postpass di post global configuration. Untuk memverifikasi pada port pass ini bisa diaktifkan secara global dan kita bisa menggunakan perintah show running config begin span atau perintah show spanning tree summary. Untuk memverifikasi apakah port ini mengaktifkan interface, bisa menggunakan perintah show running config interface tipe atau number. Terakhir, mengkonfigurasi BPDU guard atau konfigurasi penjaga BPDU. Jika BPDU ini diterima di port BPDU guard yang diaktifkan, maka port tersebut akan dimasukkan ke status error disable state. Nah, di disable BPDU guard ini akan diaktifkan pada port dengan menggunakan perintah spanning tree BPDU guard enable dan mengaktifkan konfigurasi interface. Nah, alternatifnya bisa menggunakan perintah spanning tree port face BP guard default. Global konfigurasi. Untuk mengaktifkan BPDU guard secara global yang di semua port akan mendukung port pass-nya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai switch security configuration pada modul 11. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.